Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramadan dengan NIM 41522010092. Di sini saya ingin menjelaskan video untuk cara menghubungkan SQL ke PHP atau sebaliknya. Nah, sebelum untuk menyambungkan PHP ke SQL, kita perlu mendownload yang namanya Insan Client dan OC8. Nah, setelah berhasil di-download Insan Client dan OC8-nya, kita ekstrak Insan Client ke disk PC, Windows, terus kita cari yang namanya siswa 4. Nah, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini sang klien sudah di siswa 4. Setelah siswa 4 kita ekstrak juga yang namanya OC8. Kita ekstrak, Ctrl C, habis itu kita ke disk PC, Windows, XAMPP, PHP. Nah, kita pindahkan ke sini, ke PHP OC8-nya. Setelah berhasil kita ekstrak instance klien dan OC8, kita ke settingan yang ada di laptop, kita cari yang namanya environment variable. Nah, sistem environment variable. Habis itu kita klik environment variable, lalu kita ke patch yang di kotakan kedua, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya di sini kita itu disuruh untuk menambahkan instance client yang ada di dalam siswa 4 Windows ke dalam mari. Karena di sini saya sudah menambahkan, maka di sini sudah ada yang namanya instance client 4, instance client siswa 4. Nah, bagi yang belum menambahkan bisa buka dulu filenya, terus buka disk PC, Windows lagi, cari siswa 4, dan cari instance client. Nah, habis itu kita klik di sini, kita Ctrl C, kita copy, lalu selanjutnya kita balik lagi ke edit environment variable, kita klik new, kita Ctrl V di sini, kita pindahkan. Habis itu setelah dipindahkan kita klik OK, OK lagi, dan OK. Nah, selanjutnya kita buka ke XAMPP control panel. Habis itu kita klik config yang di Apache, kita klik ke PHP. Dan setelah itu kita cari, kita Ctrl F, kita cari yang namanya OC. Nah, di sini tuh di extension OC-nya ada 2, yaitu OC812C dan OC819. Nah, di sini tuh di OC812C dan 19, di belakang extensionnya ada titik koma. Di sini kita hapus titik koma di 2 OC tersebut. Nah, setelah dihapus titik koma di belakang extension OC8-nya, kita save Ctrl S. Nah, setelah di Ctrl S, kita mulai start. Tunggu loadingnya selesai, dan Apache berwarna hijau, kita klik admin. Kita buka Google Chrome. Setelah berhasil nyambung ke website XAMPP, kita lanjut ke PHP info. Selanjutnya kita Ctrl F, kita klik cari lagi OC. Nah, di sini tuh OC8 sudah ada, sudah berhasil kita hubungkan ke dalam PHP. Selanjutnya setelah itu kita buka ini VS Code-nya. Nah, di dalam VS Code ini ada namanya edit, hapus, koneksi, proses edit, proses tambah data, table, tambah data. Di sini semuanya menggunakan PHP.
Nah, PHP semua PHP tersebut di sini saya bikin file. Nah, di dalam file nama filenya itu saya namakan tes. Di dalam tab file tes itu ada PHP edit, hapus, koneksi dan lain-lain. Jadi untuk memanggil PHP-nya awalnya kita bisa untuk menambahkan kata tes sesuai apa yang kita buat masing-masing. Di sini saya namanya tes, maka saya panggil tes. Habis itu baru ini kita misalnya mau ke koneksi, tinggal tambahin koneksi, PHP, tambah data, table, tambah table. Nah, langsung aja kita pertama kita cek koneksinya dulu. Nanti kalau misalnya jika koneksi tersebut berhasil, maka dia akan memunculkan nama koneksi berhasil. Dan jika koneksi gagal disambungkan atau tidak terkoneksi, maka dia akan menunjukkan hasil koneksi gagal. Kita buka sini, localhost. Sini kita tulis tes. Di sini koneksi. Koneksi. .php. Lalu kita enter. Nah, di sini koneksi berhasil. Kenapa berhasil? Karena di sini ada yang namanya username dan password. Di sini username-nya sistem dan admin. Username ini ada karena disamakan dengan apa yang ada di dalam SQL. Kita harus disamakan. Karena jika tidak sama, maka dia akan memunculkan koneksi gagal. Contoh passwordnya kita ganti dari admin menjadi sistem juga. Lalu kita save, kita periksa lagi koneksinya, kita refresh. Nah, di sini dia akan memunculkan warning dan koneksi gagal. Kita ubah lagi ke setelan awal, admin lagi, kita save lagi, kita refresh. Nah, dia akan menunjukkan koneksi berhasil karena password dan username sama dengan apa yang ada di SQL tersebut. Nah, jika tes koneksi sudah berhasil, kita di sini kita buka table. Nah, di sini ada 5 table, 5 data nama, 5 nama data pegawai. Nah, terus kita buka berbarengan dengan SQL tersebut. Nah, di sini namanya sama, ada Rini, Muslim, Hanifa, Malik, Damar, dengan jabatan, gaji pokok, dan tunjangan yang sama dengan apa yang ada di SQL tersebut. Dan di sini saya ingin mencoba menambahkan data baru pegawai. Kita langsung pencet klik tambah data, ID, misalnya ID-nya 4043. Namanya nama saya yaitu Faisal. Jabatannya HRD, gaji pokok 10 juta, dan tunjangannya 15 juta. Nah, kita tambah data,
Nah, di sini di dalam SMPP tersebut data pegawai berhasil ditambahkan, tapi di SQL belum berhasil ditambahkan. Kita coba dulu, kita refresh dulu X, lalu kita buka dari ulang ke data. Nah, di sini data baru sudah muncul, yaitu ID-nya 4043, namanya Faisal, jabatan HRD, gaji pokok 10 juta, dan tunjangan 15 juta. Misalnya di sini saya ada penulisan kesalahan. Kita di sini bisa kita edit. Jabatannya ternyata karyawan. Dan gaji pokoknya itu 7.500.000, tunjangannya 5 juta. Kita simpan perubahan, kita klik. Nah, di sini udah berubah. Selanjutnya tinggal kita bisa di SQL ya. Kita coba refresh lagi dari ulang. Kita buka pegawai. Terus habis itu kita buka data. Nah, di sini namanya sudah berhasil kita ubah atau kita edit. Nama Faisal, jabatannya berubah, yang tadinya HRD menjadi karyawan, gaji pokok dan tunjangannya juga ikut berubah. Terus sini saya akan menghapus data yang ingin saya hapus. Data yang baru saya tambahkan di sini saya ingin saya hapus. Tinggal klik aja dihapus. Nah, maka dia akan menghilang dari data tersebut. Di sini kita refresh juga biar ikut hilang juga datanya. Nah, maka data yang di dalam SQL tersebut sama sudah berhasil hilang. Yang artinya di sini tuh kita sudah berhasil menghubungkan PHP ke dalam Oracle. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Faisal Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.